Sudah. Kita sambil jalan-jalan bisa Pak ya? Ya lebih mudah. Sambil biar minum, bisa enggak. tanya-tanya sekalian juga. Iya, sambil jalan. enggak. Pertanyaannya paling baik saya kasih, pasti saya kasih hadiah. Kasih apa? Kasih tahu. Nah, kalau nggak cukup bisa naik. Bisa naik asal melingkar biar semua bisa melihat ya. Naik. Apa naik? Santri rokok haram. Saya makruh. Makruh. Iya, santai ya. Nanti kalau break Pak pendamping kan langsung di masjid kan bisa kan lebih rileks. Ada kamar mandinya. Jadi istirahat di sana. Enak ya. Jadi santai aja kan. Ini sesi terakhir Pak di sini. Belum, masih ada satu lagi. Masih ada satu lagi. Kemana? Pabrik tempe. Oh, pabrik tempe. Genteng. Genteng juga kan ya. Iya. Oke. Untuk mengetahui jantan dan betina ikan nila tanpa kita pegang Badan. jadi kita lihat secara visual dengan kasat mata itu bisa. Yang pertama dari usia yang sama jantan dominan lebih bongsor ya. Jantan cenderung lebih bongsor. Itu coba dari sini kan bisa kita lihat ya yang paling bongsor. Oke, sampean coba tunjukkan yang paling bongsor berapa? Ditunjuk saja, ditunjuk. Besar. 1, 2, 3, 4, 5, Ada 5 ya? 6, 7. Semua besar. 6 ya. Nah, oke. Perutnya. Dari tingkat bongsor tadi disebutkan ada yang bilang 7, ada 8, ada 6. Ya. Yang kedua, bentuk tubuh di ukuran yang sama, jantan itu lebih tipis daripada betina. Kalau betina itu sedikit membulat, kalau jantan lebih tipis. Dari ciri-ciri tersebut, yang masih namanya siapa Mas? Ivan. Tunjukkan menurut Anda yang jantan dari ciri-ciri tersebut. Jadi jantan itu lebih tipis daripada betina. Kalau betina lebih bulat. Bila ukurannya sama, dia lebih tipis perbandingannya. Tunjuk saja. Ini besar dulu. Ini Pak. Yang tidak bulat tapi tipis. Ini yang putih ini. Yang itu. Bukan ini. Enggak putih nih. Aryuda sama Ibnu, saya kenalkan ke sini ya. Ini teman kita juga dari SMK Negeri Kalibaru, magang, ada 9 orang. Teman tadi sebagian izin. Jadi bodinya lebih tipis. Kalau tadi disebutkan ada 6, 7, 8 yang besar. Tapi kalau dibandingkan dengan yang kecil, itu kan lebih tipis kan. Nah, berarti yang besar kok bulat, berarti tidak masuk.
kan walaupun besar yang saya pegang, tapi bodinya kan tipis. Kalau yang dipegang Pak Saiful lebih sedikit membulat kan gitu ya. Nah, yang kedua dari mulut ya. Ini mulut, bibir ini lebih jontor kalau jantan. Faiz. Lebih tebal. Faiz berarti Ya. Faiz. Lebih Faiz. Faiz ini Ya. Faiz. Kalau betina lebih tipis. Lebih Faiz. Lebih seksi. Oh, lebih. Masukkan dulu. Nah, bila betina itu saat mengerami, kepala sedikit mengembang, sedikit seperti bengkak di sisi tutup insang. Ini namanya tutup insang. Nah, ini lebih membengkak. Mulut tertutup, itu berarti mengerami. Nah, mulut tipis. Berikutnya untuk mengetahui sirip, punggung. Kalau jantan lebih menjuntai dan runcing, betina lebih pendek dan sedikit tumpul. Jadi lebih runcing daripada betina kalau jantan ya. Dari kelamin ada nah, kelamin bisa dilihat. Kalau jantan ini bila terlihat astagfirullahaladzim. Kena. Ya, ini betina yang kita lihatkan. Betina ini nonjol tapi membulat. Kalau jantan tadi nonjol tapi ujungnya runcing. Ya. Betina runcing seperti punya siapa ini kira-kira? Iya. Ya. Kalau matang telur, jadi siap untuk dikawinkan, siap memisah. Ini di sisi kelamin betina itu sedikit memerah. Oh, berarti siap itu. Iya siap. Nah, Siap. kalau hati-hati. di ikan itu yang intisar itu betina. Tahu intisar? Ngaceng ngerti? Oh iya, rangsang. Ya itu ya yang betina. Berarti ingin kawin kalau sudah memerah ya. Contohnya seperti ini ingin kawin ini. Foto aku yo. Kena duri tadi. Ya. Itu untuk mengetahui sekilas. Kalau lebih maksimal di stripping itu dipijat, diurut ke arah kelamin. Nah, kalau betina akan keluar cairan kuning, itu namanya kuning telur. Kalau jantan keluar itu cairannya bening. Kalau ikan mas itu cairannya akan putih. Kalau ikan nila bening, tapi keluarnya itu muncrat, cerot. Jadi kalau namanya di ikan namanya di stripping. Kalau santri kan biasanya stripping sendiri kan. Stripping sendiri kan. Itu ya. Untuk mengetahui jantan betina. Ada lagi yang ditanyakan? Terus kalau ikan nila ini perubahan cuaca itu mempengaruhi juga nggak? Pengaruh. Ya. Ikan nila tadi di pengenalan kami sampaikan kalau produktif betina itu bisa 28 hari sekali memijah. Tapi di alam itu bisa terjadi rata-rata hanya 2 kali. Kalau di alam di habitat asalnya rata-rata hanya 2 kali. Jadi ada kalau Anda belajar falak kan ada istilah Inqilabus Syaifiyah dan Inqilabus Satawi ya. Jadi di bulan 11, 12 dan bulan 3, 4 nah, itu terjadinya pemijahan alami jadinya gitu. Nah kalau di kolam budidaya bisa kita atur salah satunya suhu yang diinginkan, maka jangan sampai terjadi perubahan secara fluktuatif tadi. Suhu yang diinginkan adalah 24 sampai 28, maka mempertahankan kualitas suhu. Itu cara satunya. Nah, maka perubahan suhu secara ekstrim antisipasi. Toleransi tertinggi suhu ikan, hampir semua ikan itu hanya 30 derajat
Di atas 30 derajat ikan itu sudah kepayahan. Dia metabolisme tinggi, akhirnya mengeluarkan amoniak tinggi, ikan mudah stres. Jadi kalau budidaya jangan sampai di atas 30 derajat. Tapi juga jangan terlalu dingin. Gitu ya. Nanti di suhu dingin kita bisa melakukan pemanasan air, bisa menggunakan heater, bisa menggunakan yang secara alami, pakai bata atau genteng yang kita bakar, kita masukkan ke solar. Jadi mempertahankan stabilitas suhu. Salah satu yang mempengaruhi perubahan suhu selain sinar matahari adalah kondisi air. Bila banyak kotoran di dalam air, maka suhu akan cepat berubah. Maka salah satunya penggantian air secara berkala itu harus dilakukan. Itu. Ada lagi? Manen benih apa manen konsumsi? Kalau dikonsumsi, jadi Pembesaran. untuk pembesaran benih dari yang kecil sampai konsumsi itu harus kita target 5 bulan sudah dikonsumsi. Targetnya adalah 10 isi 3 isi 4. Karena apa? 5 bulan harus kita target untuk sudah konsumsi, karena ikan nila usia 5 bulan ini sudah mulai matang donat. Saya tahu matang donat, matang kelamin, cara menungso wis balek, sudah balek. Nah, jadi dek disenggol, di stripping sudah bisa intisar. Ya 5 bulan sudah matang, maka pemberian pakan tadi pentingnya di situ. Ya, pemberian pakan harus tepat yang manajemen pakannya. Target 5 bulan harus sudah panen itu untuk pembesaran penyu. Kita geser ya, enggak jebuber. Tahu jebuber? Jebuber kademen. Sampai enak, anget saya di sini terus kan. Oke, lanjut. Ada lagi yang ditanyakan? Bisa dibakar. Oke. Untuk harga jual ikan ya, harga yang di sini harga konsumsi nila kalau di pasaran itu 35 per kilo di pasaran, di petani 23. Jauh ya? Jauh. Kenapa? Nah ini kita sudah mulai geser ke pembahasan pasar kan. Pasar. Jadi di petani harga 23, harga di konsumen sampai 35. Itu satu, keuntungan pedagang. Kedua, pedagang yang jual sampai 35 ini sampai pedagang mana? Pedagang yang di pasar. Mungkin dari petani ke pengepul, ke pedagang, ke konsumen. Maka harga sampai segitu. Nah, kemudian ketika kita panen ikan nila itu kadar kotoran dalam perutnya tinggi, sehingga ada istilah penyusutan. Dari kolam tanah yang kita lakukan usaha pembesaran, kita tampung di kolam penampungan, sudah nyusut. Rata-rata penyusutan per 10 kilo adalah 1,5 kilo penyusutan. Ini harus dianalisis oleh seorang pedagang agar tidak rugi. Belum lagi biaya operasional, tenaga kerja, pengemasan, packing. Kalau di perikanan ada istilah packing, itu namanya pengemasan. Kan juga butuh biaya operasional. Maka sampai ke sana. Jadi Anda menjadi pengusaha itu harus menghitung nilai keuntungan dengan analisis berapa biaya operasional yang saya lakukan. Nah, maka dalam memilih sebuah usaha di situ pandai-pandai menganalisa sebuah usaha. Jadi konsumsi di pasaran di sini bisa mencapai 35. Anda bisa menjadi lebih mahal. Pembesaran dilakukan sendiri, kemudian kita jual sendiri, dijual tidak dikonsumsi, tapi bentuk olahan.
buka rumah makan. Diolah lagi ya. Iya. Jadi misalkan bikin rumah makan apa? Nila gitu. Spesialis ikan bakar. Nah, di situ harga satu porsi kan bisa berapa? Sekarang 40.000 satu porsi. 40.000. Kalau sekilo isi 4 berarti menjadi 160 biaya sambel, nasi dan sebagainya kan sedikit. Anggap 5.000-nya. Nasi ketemu 35. Biaya yang lain-lain anggap yang 5.000. Sampai bersih lah 25. Satu ekor bisa menjadi 25. 100. Nah, kreatif dalam membangun pemikiran untuk menjadi jiwa entrepreneurship. Jadi wirausahawan itu harus kreatif, ya, harus kreatif. Lebih kreatif lagi gampang kalau di ikan nila. Contoh, Anda punya usaha budi bebek petelur, itik telur atau ayam potong. Di bawahnya dikasih aliran, dibikin kolam, bikin sirkulasi. Ikan tanpa kasih makan bisa besar. Tanpa modal pakan bisa panen nila, apalagi sampai dijual ke olahan. Oke, ini berpikir secara logiknya gitu. Kita kembalikan semua ada yang menentukan. Ada lagi? Ada yang tanya lagi, monggo. Tentang ikan nila. Mungkin mau tanya rasanya bagaimana? Atau jangan Ya rasanya gimana Pak? Panennya. Nggak perlu dijelaskan masalah mode breeding biar tahu. Tadi ada yang lihat ikan kecil-kecil di kolam sebelah. Ada yang penasaran. Jadi jawab adanya yang kedua itu sunah ya. Sunat apa sunah? Makruh. Kita lanjut ya di sini ya. Tadi di sini tadi. Ya, dibawa lagi oleh indukan sebagian dimasukin lagi ke mulutnya. Ya, sebagian sudah termakan. Terurai itu menyebar karena rame. Itu mempengaruhi tingkat stres induk. Ya, gini. Jadi nila ada yang bilang masuk kategori binatang menyusui, mamalia gitu. Tapi tidak juga. Jadi tidak menyusui karena nila itu sayang sekali sama anaknya, sama telurnya. Jadi ada istilah namanya mouth brother. Mouth brother itu mengurangi dalam mulut. Jadi telur hasil pemijahan. Pemijah itu adalah perkawinan luar. Kalau ayam, manusia, kambing itu kan perkawinannya dalam. Kalau ikan perkawinannya luar. Jadi kelamin tidak ketemu. Betina mengeluarkan telur, jantan mengeluarkan sperma, semprotkan. Maka pejantan ikan nila. Jadi kalau Anda ingin mencontoh pejantan tangguh itu nila. Satu jantan bisa 3 atau 4 istri. Tapi jantan tanggung jawab, bisa bersolek, bisa mempertahankan rumah tangganya. Salah satunya untuk merangsang betina dibikinkan kibasan sarang, semacam sarang untuk merangsang. Yang di pojok itu lah. Yang di ujung itu bukan ikan yang menyerang, tapi itu jantan. Ya, namanya teritorial habit. Jadi dia menguasai wilayah untuk merangsang betina yang mau diajak memijah mendekat. Yang belum memijah, belum balik, tidak diterima, diusir. Ikan-ikan yang tidak dia inginkan diusir. Tapi yang sudah siap untuk dikawin, digiring.
Ya, yang giring itu terjadi sore menuju malam. Jadi dikibas-kibas, giring seperti dirayung gitu. Diajak untuk ngejak begini lek sepi rek. Nah, setelah terjadi pemijahan sekitar jam 11 sampai jam 7 pagi, telur diambil oleh betina, dirami oleh betina. Jantan nggak peduli kawin lagi betina. Jadi sayang pada telurnya pada anaknya, terkadang saking sayangnya lumut ikut dirami, kerikil kecil-kecil ikut dirami. Kalau ada katak memijah di sini, bertelur di sini, telurnya ikut dirami. Nah, ini menjadi racun. Antisipasi jangan sampai ada katak bertelur di itu akan menjadi racun bagi betina kalau ikut dirami. Jadi mengerami di dalam mulut ketika usia 4 sampai 7 hari, telur itu akan berubah menjadi bulayak dan dikeluarkan seperti tadi. Dikeluarkan bila dirasa ada pemangsa, dirasa kurang aman oleh induk, disedot lagi. Maka ketika Anda melakukan pembenihan nila, pemanenan jangan terlalu bising, cari pada keadaan yang hening, dilakukan 1 atau 2 orang saja, jangan terlalu ramai. Nanti khawatirnya yang masih berupa telur akan ditumpahkan. Itu kerugian dalam usaha. Iya, jadi contohlah nila ya. Sebaliknya ikan nila itu ikan koi. Ya. Kalau nila 1 jantan bisa 3 atau 4 betina, kalau koi berbeda. 1 betina bisa 2 atau 3. Nggak boleh. Tidak boleh mencontoh koi ya. Nyalai aturan itu. Bingung Bapak ini di Nanti sisi layangan. Kalau nilai itu menilai Ada lagi yang masih penasaran, monggo. nilai penyayang. Apalagi Nila Karisma, penyayang. Ya. Kematian di ikan nila itu bisa kita alami ketika salah dalam penanganan. Kematian massal itu ekses biasanya. Ekses itu hanya akibat. Sebab dari perlakuan kasar berakibat ikan itu luka. Akibat dari luka ditumbuhi parasit, bisa jamur, bisa parasit-parasit hewani. Kemudian ikan ini kekebalan tubuhnya menurun dan mati. Ikan yang sehat akan tertular karena di situ sudah terjadi endemis. Jadi endemik penyakit. Jadi daerah kalau sudah dikatakan endemis ini berarti memang di situ basisnya pandemi gitu ya. Nah, kalau pandemi itu mengglobal. Kalau endemi itu melokal, kalau pandemi mengglobal. Bedanya di situ. Lebih luas pandemi. Iya. Anda tahu viral kan? Orang lebih tenar namanya viral. Orang yang lagi tren namanya viral. Jadi itu mengambil istilah daripada virus. Jadi di ikan pun sama, ada penyakit. Jadi ada hama, ada penyakit. Penyakit itu yang sering menyebabkan penyakit itu 2 hal. Yang pertama penyakit viral. Bakterial ini berarti yang menyebabkan adalah bakteri, kalau viral namanya virus. Kenapa orang sebegitu cepat booming, sebegitu cepat diketahui publik, dikatakan viral? Karena virus ini pembelahan sel, penyebarannya sangat cepat dan dia menyerang pada sistem jaringan, maka dikatakan viral. Cepat luar biasa. Seperti flu. Satu pesantren ada yang flu, kena flu semua. Ada yang tipes, satu kamar kena tipes semua. Ada yang sakit mata semua. Ada yang sakit hati semua.
Enggak ya, kalau sakit hati ya. Nah, di istilah aja ya, viral dan bakterial. Ada lagi? Nila itu ada yang kelainan genetik gitu kayak albino ada. Ya. Ini jadi makhluk hidup bukan hewani dan tingginya manusia dan lantai. Kemudian hewan ini masuk pada kingdom. Di bawah kingdom itu di 3 step ada namanya family. Nila itu family dari Cichlidae. Ini sekitar 1.600 spesies dalam satu famili. Dikatakan mutasi enggak? Dari evolusi itu tidak benar. Mutasi hanya beberapa genetis bisa menjadi mutasi. Sebenarnya itu dari crossbreeding tadi sudah persilangan. Dari 1.600 spesies itu ada di nilang, contohkan punya 3 subspesies. Jadi yang jurusan sains, jurusan IPA kan ada istilah itu kan subspesies daripada nilang. Yang nama ilmiahnya adalah tilapia, spesiesnya tilapia, Oreochromis. Tilapia nilotica, ikan nila ini, kemudian tilapia mozambica yang agak lebih paham, ditambah banyak ikan mujair. Kalau ikan mujair paham ya? Bedanya apa dengan nila? Kalau mujair di sebelah sini itu warnanya kehijauan. Pertumbuhannya lebih lambat daripada nila. Pertumbuhannya lebih lambat daripada nila. Ikan mujair. Soalnya rata-rata hitam. Kemudian ada lagi tilapia buticofer. Ini masih satu spesies. Tilapia buticofer ini kita turunkan menjadi 15 kali silangan, tumbuhlah namanya ikan luhan. Maka luhan tidak punya nama ilmiah, flower bun gitu ya. Ikan luhan kan tempat bening. Nah, nila albino, jauh dari albino tadi, nila albino itu adalah persilangan daripada tilapia nilotica dengan nila yang ada di Thailand. Maka dikatakan sebagai nila floridina namanya. Nila floridina. Cari. Kalau minum floridina akan seger. Ya, itu jadi albino yang mempengaruhi adalah fenotipnya. Dari unsur genetis ketika disilang dengan maka muncul warna yang lebih terang. Nanti di persilangan di pembastaran di sekolah ada cara pembastaran. Saya di 98 itu sudah mulai, tapi aktif 2006 untuk menjadi pekerjaan. Ini kena dirasaknya, ini kena dimegai. Mungkin ada pertanyaan yang lain mungkin. Keberhasilan dalam budaya ini Tingkat keberhasilan. Ya. Membiasakan satu untuk target tingkat keberhasilan. Kalau kita pembesaran memilih benih yang berkualitas. Kalau kita pembenihan memilih induk yang berkualitas. Itu yang pertama. Yang kedua, memahami media budidaya sesuai dengan komoditas atau jenis ikan yang kita budidaya. Yang ketiga, menjaga kualitas air. Bagaimana cara menjaga kualitas air? Bisa dicari referensinya. Yang keempat, manajemen pakan. Bagaimana pakan, berapa persen kualitas pakan, kandungan proteinnya berapa, kemudian
frekuensi pembelian sehari berapa kali. Nah, itu namanya manajemen pakan. Kemudian cara pemanenan, yang terakhir cara pemanenan harus sesuai dengan standar operasional prosedur. Nggak ngawur lah ini. Itu garis besar ya. Lebih terangnya satu, kita seminarkan sehari tidak selesai, satu poin saja tidak selesai sehari, harus diseminarkan. Nah, Anda pandai menguasai materi, menguasai praktikum, menjadi modal ketika diundang untuk sebuah kegiatan seminar kajian ilmiah, menjadi modal. Kamu sarjana apa Kak? Saya lulusan SMA Aliyah, Madrasah Aliyah. Kalau di pesantren saya hanya di tingkat Pusto, Madrasah Sanawiyah. Jadi balaghah terakhir. Cuman belum merasakan. Kajian tertingginya muin tidak sampai pada Jamul Jawame. Pak Saiful SMK. Eka 13 tahun. Ini Pak Eka ini 13 tahun di Arab Saudi. 13 tahun di Arab Saudi. Di Madinah. Kerja. Bukan sekolah, buruh. Bisanya Naam sama Toyib. Yamin Yasar Alatul. Nah, jadi kita semua standarnya SMA. Tapi strata pendidikan akademis tidak menjadi ukuran baku bahwasanya kita itu punya gengsi. Apa yang kita kuasai itu salah satunya. Jadi mencari ilmu kan tidak ada habisnya ya. Mati hilal. Itu apa? P2 Ya. P, jangan ya P. P ini pusat. P yang kedua pelatihan. M mandiri. K kelautan. P-nya perikanan. Jadi pusat pelatihan mandiri kelautan dan perikanan. Ini dari kementerian. Di sini tepatnya namanya P2MKP apa? P2MKP dunia air. Ini bisa dikatakan sebagai penyuluh swadaya. Kalau di struktur pemerintahan P2MKP itu Pak RT. Enggak ada gaji. Juga ada daring, diikuti 700 sekian peserta dari seluruh Indonesia bertempat di sini untuk budidaya ikan nila di kolam beton. Pelatihan online open access 700 Untuk mengikuti tutorial ada channel tersendiri P2MKP dunia air dan ada PPP banyak tapi lewat Tuh. Mungkin kalau kalian ingin mengikuti tutorialnya ada di channel YouTube-nya P2MKP Dunia Air sama di channelnya Edan Iwak. Dengan buka, mungkin sambil belajar, komentar di situ, kita bales asal sopan dan baik. Tanya-tanya di situ juga boleh. HP-an. Tapi dulu lah dulu. Oh, juga oleh HP ya. Bisa kita. Nah, Iya, like Nah. subscribe gratis itu ya. kita bisa tanya jawab di situ, langsung tanya jawab di situ juga bisa. Konsultasi. Jadi beda ya. Kalau di arahan YouTube saya kan tidak harus subscribe seikhlasnya. Justru orang ingin subscribe gitu. Karena subscribe gratis, Pak. Saya di channel YouTube-nya itu YouTube Bolang yang Satunya yang lagi. Formil itu di Edan Iwak. Jadi Anda ketik Edan Iwak nanti muncul. Nah, ini YouTubernya. Cuman ada kepanjangannya, Pak. E untuk enek, D untuk dongo, A untuk aja, N untuk nelangsa. Nah, iwaknya ilingo wis ate koit. Nah, itu. Ini dengkul. Semboyannya
Oh, lali aku. Pokok ubah konten. Ah, itu semboyannya. Ada lagi? Oke. Terima kasih banyak. Sama-sama, mohon maaf. Terima kasih banyak. Sambutannya yang kurang mohon maaf ya. Juga amin amin amin. Mohon doa biar selamat sampai tujuan. Banyak Jawa, paling banyak Jember, Pak. Paling banyak Jember. Oke. Hati-hati di jalan. Bali ada, Wakatobi sama Bekasi. Lumajang. Bali. Ya langsung ke masjid. Masjid. Silakan Kari. Kurang harus akan dikit. Enggak, terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Assalamualaikum.